Semua orang bisa mendaki, tapi tidak semua orang bisa mempunyai keberuntungan saat di puncak. Mendaki di musim hujan tentunya cuaca tidak bisa diprediksi. Yang awalnya cerah bisa mendung, begitu juga dari mendung menjadi cerah. Tentunya mendaki di musim hujan ini adalah keberuntungan saat di puncak maupun di perjalanan. Inilah petualangan saya menuju puncak Gunung Tampomas. Oke guys, kita di Alfa ya. Akan menuju ke Mandala Herang, rumah Purnama. Perjalanan dari rumah ke kaki Gunung Tampomas membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di perjalanan, kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah dan cuaca yang sangat cerah. Kita sampai di base melakukan pendataan, sekaligus kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kita dilancarkan dan diberi keselamatan saat melakukan pendakian. Tak lama dari situ, kita mulai memasuki area perkebunan rumput. Di sini saya sudah melihat kondisi teman saya yang berdua, yang dimana kondisi sudah sangat kecapean. Dan setelah 10 menit, ternyata benar dugaan saya. Teman saya berdua itu memutuskan untuk berhenti dan ingin turun ke bawah. Karena mereka berpikir itu pilihan yang tepatnya, yaitu untuk turun ke bawah. Oke teman-teman, ini ada satu orang yang yakin naik ke atas, dan satu orangnya mau untuk nemenin ke bawah lagi gitu. Yang saya dengan Purnama untuk melanjutkan tetap ke atas. Ini lagi penukaran barang-barang persiapan yang harus dibawa ke atas. Di sini saya dengan Purnama memutuskan untuk naik ke atas dan tetap semangat. Naik berdua kami naik berdua. Yang berdua di bawah memutuskan untuk turun lagi ke bawah. Dan di pos 1 kita tidak lama beristirahat, karena dikhawatirkan treknya yang masih panjang ke pos 2. Seandainya beristirahat lama di pos 1, maka ke atasnya akan merasa kelelahan. Sehingga kami pun beristirahat sebentar di pos 1 dan melanjutkannya ke pos 2. Oke, kita berada di pos 1 ya. Kita akan menuju pos 2 untuk beristirahat lebih lama. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita nyampe di pos 2 ya. Kita akan bikin dulu kopi. Tak lama kita pun sampai di pos 2. Ini saatnya kita beristirahat sekitar 20 menitan untuk mengumpulkan tenaga yang full. Ini saya berada di pos 2 untuk nyampe ke pos 4 nya sekitar 2 jaman, belum di Sangyang Teraje. Oke teman-teman, kita sudah sampai di pos 3. Nah di bawah ada orang tadi, ada 3 orang dari situ Raja, nggak bawa apa-apa yang 3 orang tadi. Kita masih semangat ya untuk mencapai ke puncak. Bentar lagi 15 sampai. Setelah beberapa menit, kita pun sampai di pos 4. Untuk melakukan pemotretan dan beristirahat pun kita tidak lama-lama, karena tempat itu pun rawan ada babi ganas. Gimana Pur? Mantap coy, kita udah sampai di Sangyang Teraje guys. Kita pun sampai di Sangyang Teraje.
yang dimana jalannya itu seperti tangga bebatuan yang begitu curam. Rektok A, ini dapun. Betul. Di malam. Di tadi pagi. Oh, subuh. Berangkat sama. Jakarta. Bukan, ke sini. Hah? Bang Dari lokal. mana? Bang Mandala ke sini. Mana ini? Dari Jakarta A. Bandung. Bandung. Jalan saja pakai sepatu. Aduh. Enggak. Ayo. Yuk, pulang mah enggak beratnya. Iya. Kenakeun. Saya di sana banyak ini bahaya. Sini. Yuk, apa enggak? Kita pun sampai di Sangyang Taraje, yang dimana jalannya itu seperti tangga bebatuan yang begitu curam. Tentunya kita harus berhati-hati untuk melewati tempat itu, karena tekstur bebatuan yang sangat licin dan berlumut. Meskipun ketinggian Gunung Tampomas 1684 mdpl, bukan berarti untuk menaiki gunung itu mudah, malahan bisa disebut kecil-kecil cabai rawit. Setelah beberapa menit kemudian, kita pun sampai di puncak Gunung Tampomas. Di sini cuacanya kabut sekali. Kita sampai di puncak jam setengah 12. Secepat itu cuaca berubahnya, yang awalnya kita berangkat jam 9 dengan cuaca yang cerah, setelah di puncak berubah menjadi kabut. Ada juga kita ditemukan dengan orang yang berasal dari Dayeuhluhur, sama Sumedang juga. Kita pun kehujanan dan angin besar, sehingga kita semua sama-sama untuk mengikuti nunduh bareng-bareng. Setelah jam 1:02, kita semua pun memutuskan untuk turun ke bawah karena dikhawatirkan hujan besar. Oke, kita akan perjalanan pulang ya. Yang lainnya udah pada pulang, udah sepi. Pengalaman setelah pergi ke atas puncak Gunung Tampomas masih belum puas karena pemandangannya masih belum bisa terlihat, sehingga saya pun harus berdatang lagi di musim kemarau nanti. Kita pun sudah sampai di pos 4. Kenapa ya kalau pulang itu terasa lebih cepat? Apalagi turun dari gunung ditambah dengan kelegaan. Tapi resiko turun dari gunung itu yaitu keseleo. Jadi harus hati-hati kalau ingin memilih pijakan kaki. Dan setelah beberapa menit kemudian, kita pun sudah sampai di papan selamat datang dan sudah mendekati base camp. Ini adalah pengalaman saya ketika awal menaiki gunung dan hanya berdua. Ini membuktikan bahwa yang intinya pada diri itu adalah mempunyai tekad untuk bisa mencapainya. Bukan masalah takut dengan hantu, melainkan dengan kondisi fisik dan cuaca yang ditakutkan pada diri saya. Dan kita pun sampai di base tempat kita sebelumnya registrasi. Pelajaran yang bisa diambil dari video ini adalah selagi kita punya keyakinan untuk bisa mencapai suatu tujuan, maka lakukanlah dengan bersungguh-sungguh, maka akan sampai dengan mudah ke tujuan tersebut. Terima kasih sudah menonton video petualangan saya.
Jangan lupa untuk terus mengikuti channel saya di petualangan terbarunya.